ke bagian bumi belahan lainnya. Yang bisa buat sampai ke belahan bumi lainnya itu cuma dari seismik alami, yaitu gempa bumi. Nah, jadi kalau ada gempa bumi, kan kita belajar ada 4 gelombang kan. Nah, 4 itu dibagi jadi 2 lagi. Ada yang di body wave, dia yang bisa merambat di dalam bumi, ada juga yang surface wave. Surface wave itu cuma ada di permukaan, dia itu manifestasi dari gelombang body wave ketika ada di permukaan. Nah, kalau body wave itu ada dibagi 2 lagi, yaitu P wave sama S wave. Nah, kalau P wave itu sifatnya longitudinal, terus dia itu merambatnya bisa di solid sama liquid gitu. Terus bergerak paling cepat itu di medium yang solid atau yang keras gitu, yang rigid. Dan bakal melambat di zona plastis atau yang lembek-lembek gitu dia akan melambat. Nah, terus ada S-wave atau gelombang sekunder. Dia itu sifatnya transversal. Dia cuma bisa merambat di bagian yang solid aja, cuma bisa di rigid. Terus dia bakal melambat ke zona plastis gitu, sama kayak body wave. Cuman bedanya kalau misalkan S-wave ini dia tidak bisa merambat di liquid. Jadi kalau misalnya ada yang kayak liquid, kalau ketemu magma di dalam bumi, dia pasti gelombangnya akan menghilang gitu. Nah, lanjut ada surface wave. Surface wave ini tidak terlalu dipakai untuk interpretasi interior bumi, cuman dia dipelajari untuk efek gempa bumi gitu. Nah, ini ada love wave. Love wave ini nama orang ya, bukan gelombang cinta artinya. Jadi love ini nama ilmuwan. Jadi love wave ini merupakan gelombang yang ada di permukaan dan sifatnya shearing atau secara lateral kanan kiri gitu gelombangnya. Nah, lanjut ada relief wave. Relief wave ini gelombangnya rolling kayak ombak kalau di permukaan. Ini nggak terlalu berguna buat kita di geodin, tapi nanti bakal ada di materi-materi yang lain. Next. Nah, setelah kita belajar gelombang-gelombang, nah kan tadi yang gue bilang lagi, kalau kita mau tahu apa yang ada di bumi, kita perlu yang namanya seismik tadi, gelombang seismik. Nah, seismik yang kita manfaatkan adalah seismik alami atau gempa bumi. Nah, kalau dilihat epicenternya kita anggap bagian atas ini epicenter. Nah, ini S-wave kan. Kalau yang tadi kita pelajari, kalau misalkan outer core itu kan sifatnya liquid ya. Jadi kalau kita lihat S-wave-nya itu nggak tembus. Jadi S-wave itu nggak sampai ke belahan bumi yang lainnya. Nah, jadi ada yang namanya S-wave shadow zone gitu. Jadi kalau ada gempa bumi di sini, S-wave-nya nggak nyampe di belahan bumi lainnya atau antipoda, nggak sampai di antipoda lainnya gitu. Terus ada P-wave. P-wave ini primary wave. Nah, primary wave ini dia sifatnya bisa menembus outer core gitu. Tapi dia itu terrefraksi. Jadi yang harusnya tadinya lurus, dia malah terbelokkan kan. Jadi ada P-wave shadow zone-nya tapi tidak selebar S-wave shadow zone. Dia sampai di antipodanya, sampai di kebalikannya, tapi ada beberapa zona yang kosong karena itu terrefraksi gitu. Terrefraksi itu apa ya? Terbelokkan. Kayak kalian masukin pensil ke dalam gelas air kan kayak pensilnya patah. Nah, itu contohnya kayak gini. Terus ada juga yang namanya, nah ini menarik, ini kan kecepatan ya. Kalau tadi kita belajar, kalau P-wave itu akan semakin cepat di yang sangat rigid kan, yang keras gitu, yang padat. Nah, kalau kita lihat di sini harusnya kan semakin ke dalam itu semakin padat kan, kayak tekanannya semakin tinggi. Tapi di sini ada anomali. Anomalinya itu disebut low velocity zone atau yang kita kenal asthenosfer. Asthenosfer ini bagian mantel paling atas. Nah, dia itu kan sifatnya plastis ya. Tadi kalau kita pelajarin, plastis itu dia bakal sulit untuk merambatkan gitu. Dia akan melambatkan kecepatan gelombang. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kecepatan gelombangnya ke kanan makin tinggi, kayak P-wave yang sebelah kanan ini, dia semakin ke bawah makin tinggi kan. Tapi pas di asthenosfer ini dia kayak agak melambat gitu. Nggak sama kayak yang grafiknya itu kurvanya nggak sejajar apa ya? Nggak konsisten gitu. Sama kayak S-wave juga ini melambat. Nah, ini disebut zona low velocity zone ini yang di kotak ini nih. Nah, itu ada di asthenosfer. Karena dia sifatnya plastis atau tidak rigid, tidak keras. Dia lebih lembek gitu. Next. Nah, oke, lanjut sama siapa tuh? Lala. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke apungan benua atau continental drift yang tadi. Tapi ini lebih detail kita bahasnya. Yang pertama itu kita bahas tentang pendekatan geometriknya. Nah, untuk pergerakan relatif lempeng itu dapat dinyatakan dengan teorema rotasi Euler pada geometri bola. Pergerakan lempeng mengikuti sebuah sumbu imajiner, terus menggunakan aturan tangan kanan. Jadi ini tuh misalnya ini sumbu imajinernya. Nah, nanti aturan tangan kanannya itu kan kayak pakai jempol kan. Nah, yang jempolnya ini, arah jempolnya itu kutub Eulernya, terus
arah keempat jari kita itu arah rotasinya gitu. Nah, terus kan di sini kita jadi tahu kan kalau di sini kutubnya berarti arah rotasinya begini, berarti dia berlawanan arah jarum jam gitu. Nah, terus kalkulasi geometri ini kita gunain untuk merekonstruksi benua-benua purba gitu. Terus ini tuh ada tanda-tanda continental drift. Yang pertama kalau dari geologinya itu tuh bisa dilihat dari sabuk perlipatan atau fault belt di Appalachian sama di Caledonian yang berkesinambungan dan mengindikasikan bahwa daerah tersebut dulunya merupakan benua. Jadi tuh kayak dari sedimen-sedimen yang ada di daerah ini tuh masih tahu kalau ini tuh dulunya benua gitu. Nah, terus kita juga bisa tahu dari kecocokan batuan pada kawasan dengan umur geologi yang sama di daerah yang berbeda. Jadi misalnya contohnya aja di Afrika sama Amerika nih. Nah, itu tuh ada batuan di umur yang sama dan litologinya juga sama gitu. Berarti kan kita bisa aja menginterpretasikan kalau ini mungkin dulunya di tempat yang berdekatan gitu atau lingkungan pengendapannya mungkin sama ya kan. Nah, terus yang ketiga itu igneous province atau pesebaran batuan beku di tempat-tempat yang berbeda. Ini tuh biasanya dari flood basalt kita tahunya penyebabnya. Nah, terus yang terakhir itu ada stratigraphic section. Nah, ini bisa di zoom nggak ya? Ntar, kalau bisa gue zoom nih. Nah, bisa kan ya? Kelihatannya gimana di kalian? Oke. Nih, jadi ini kan section stratigrafi dari berbagai daerah ya. Ada yang di Argentina, Brazil, Afrika, India, dan lain-lainnya. Nah, di sini tuh ada lapisan banyak lapisan-lapisan batuan kan. Ada yang litologinya sama, ada yang beda gitu. Nah, terus di sini kita sambung-sambungin, kita korelasiin dan kita tuh bisa menginterpretasikan korelasi antara tempat-tempat itu dari stratigrafi ini gitu. Nah, terus selanjutnya bentar, kok nggak bisa di next. Nah, selanjutnya itu dari paleoklimatologi. Nah, dari misalnya kita ketemu suatu sampel atau suatu singkapan, kita ambil sampelnya, terus kita lihat ini tuh apa sih? Misalnya ada endapan karang. Nah, kalau endapan karang itu kan dia bisa mengindikasikan lingkungan pengendapan laut dangkal kan. Terus perairannya juga hangat. Berarti biasa itu di kalau nggak salah lintang 30 deh. Di sekitar lintang 30 derajat. Nah, terus misalnya ada evaporit. Nah, ini berarti kan mengindikasikan wilayah kering atau arid. Terus juga memiliki wilayah yang memiliki tingkat evaporasinya yang tinggi dong berarti. Kayak subtropis gitu. Nah, terus kalau ada red bed formation itu mengindikasikan iklim panas. Terus kalau batu bara itu hutan hujan tropis tentunya. Terus kalau fosforit itu biasanya di daerah lautan. Terus kalau endapan gurun kayak misalnya ada dunes dan lain sebagainya, itu kan berarti ya di tempat gurun. Terus kalau ada glasial ya berarti itu dulunya tempat yang beriklim dingin gitu kan. Nah, terus kalau tanda-tanda continental drift ya udah pada tahu lah ya. Ini tuh tentang persebaran fosil-fosil mulai dari fosil hewan terus fosil tumbuhan purba yang terdapat pada tempat yang berjauhan dan dibatasi lautan. Tapi dia itu sama gitu. Menandakan bahwa dulunya tempat-tempat itu tuh terhubung sehingga si hewan atau tumbuhan itu bisa berpindah atau bermigrasi kan tanpa perlu melewati fosil. Kita bisa tahu ada pola yang berulang kan, kayak ini tuh kalau kita lihat dari yang terjauh dulu. Bentar, kita lihat dari yang ini aja dulu deh. Nih, misalnya pertama terbentuk yang ini. Terbentuk lapisan yang warna krem muda. Nah, ini tuh berarti dia normal kan. Ini tuh dia ceritanya searah sama arah kutub magnet kita sekarang gitu.
Nah, terus tiba-tiba datang lagi yang putih, tapi dia itu reverse dari kutub magnet kita sekarang. Terus kebentuk lagi lapisan yang ini, normal lagi, terus yang ini reverse lagi. Itu. Terus ini penjelasan tentang paleomagnetisme juga. Gue baru lihat foto ini, tapi gue jadi belajar hal baru nih guys. Jadi ini kan ceritanya tuh ada di sini kita punya data ya. Di suatu lapisan batuan dilihat dari lapisan atas ke bawah ke atasnya itu umurnya dari paling tua ke paling muda kan. Nah, di lapisan-lapisan tersebut itu menunjukkan mineral-mineralnya itu menunjukkan arah kutub magnet yang beda-beda. Tapi bedanya itu nggak sesignifikan yang tadi, kayak sampai reverse 180 derajat. Ini tuh kayak 10 derajat gitu kan. Karena kan dari bawah ke atas tuh. Nah, terus ini kayak 600 juta tahun yang lalu di sini. Terus ini di sini. Loh. Rom. Sini. Nah, Lalu ngelek-ngelek lah. nah, kalau sini. Ada lala. Lek lah. Masih nggak? Ngelek. Ulang sampai perubahannya dikit-dikit. Ya, Oke. Bentar, gue ganti wifi. Ngelek parah kah? Gimana sekarang? Masih ya? Aman. Aman. Bentar. Ya, ngelek lagi. Ya, aman sekarang. Aman nih. Kayaknya Aman. Bentar, agak aman lagi lah. Maaf ya teman-teman, kita istirahat dikit. Halo, nih udah aman harusnya. Aman. Aman, iya. Tadi sampai mana? Oh, perubahannya dikit-dikit. Nah, ya. Nah, ini kan perubahannya kayak 10 derajat doang kan. Nih, jelaskan suara gue. Oke. Nah, terus ini kalau kita gambar si kutubnya itu ada di sini titiknya. Kalau 600 juta tahun yang lalu titiknya di sini. Nah, 500 juta tahun yang lalu di sini, 400 di sini, pokoknya berubah-ubah kan. Nah, terus dari hasil ini kita tuh bisa bikin 2 kesimpulan. Kesimpulan yang pertama itu adalah kalau si kontinennya itu diem. Kalau kontinennya itu diem, berarti otomatis yang gerak adalah kutubnya, ya kan? Nah, terus kalau yang kedua itu tuh kalau si kutubnya diem. Kalau kutubnya diem berarti yang bergerak kontinennya gitu. Nah, terus kita ambil data yang baru, data lain. Kita ambil data dari tempat-tempat lain nih. Kita ambil dari Amerika, dari Eropa, dari Afrika gitu kan. Nah, terus ini di waktu geologi yang sama, kayak misalnya 600 juta tahun, 500 juta tahun, 400 juta tahun tuh diambilin. Nah, tapi hasilnya begini, hasilnya tuh kutubnya beda-beda, padahal di waktu yang sama gitu kan. Nah, karena kutubnya beda-beda, padahal di waktu yang sama, berarti itu kita bisa nyimpulin yang berpindah-pindah itu, bentar, gue jadi bingung nih, yang berpindah-pindah itu adalah si kontinennya gitu. Nih, gitu guys. Terus lanjut ke hotspot di Hawaii. Romi mau jelasin nggak, Rom? Aku habis ini aja. Duluan. Di abis ini emang apa? Ada lagi kata Asia. Surprise nanti. Ada lagi emang, tapi yaudah. Oke, guys. Jadi Hawaii yang udah pada tahu sih harusnya. Jadi hotspot itu merupakan suatu titik di
permukaan bumi itu tuh kayak titik lemah gitu, jadi si magma selalu mengalir di titik itu dan selalu keluar ke permukaan. Nah, magma yang keluar ke atas lempeng itu menghasilkan ini dong, menghasilkan gunung api. Nah, gunung apinya itu yang sekarang ada di Hawaii ini. Nah, tapi yang di si hotspot ini beda dari yang lain adalah hotspot ini tuh diem, tapi yang bergerak itu lempeng kan, kayak yang tadi udah kita pelajarin. Si lempengnya itu bergerak, nah terus hotspotnya diem. Jadi seiring berjalannya waktu, kalau lempengnya udah bergerak, gunung yang tadi tuh udah nggak dapat sumber magma lagi dong dari hotspot yang tadi. Nah, jadi gunung ini udah berubah, bukan jadi gunung api lagi, sudah mati nih dia. Contohnya kayak gini. Nih, contohnya kayak gini dulu, terus abis itu nanti dia turun deh nih. Jadi di bawah permukaan laut, nggak kelihatan lagi, begitu kan. Nah, ini contohnya nih, banyak banget gunung-gunung, rangkaian pegunungan di Hawaii. Nah, ini tuh semuanya dulu ada di titik ini gitu. Nah, ini tuh juga ada, ini tuh sama, dulunya dia juga di atas hotspot itu kan, tapi udah nggak dialirin magma lagi, jadi dia udah jadi gunung mati gitu. Nah, terus kalau nanti kalian ditanya umurnya itu lebih tua yang mana, udah pasti lebih tua yang paling jauh nggak sih, yang ini nih. Contohnya aja yang ini, yang ada di gambar ini nggak semuanya kan. Nih, di gambar ini yang paling tua itu yang Kauai, terus yang paling muda yang Hawaii. Yang Kauai ini 3,8 sampai 5,6 juta tahun yang lalu. Nah, kalau yang Hawaii ini 0,7 juta tahun yang lalu sampai sekarang gitu. Terus abis itu apa lagi ya? Kayaknya udah sih, gitu aja yang bisa dibahas dari hotspot. Kalau ada yang mau ditanya nanti tanya aja. Nah, terus selanjutnya ini siapa yang mau jelasin? Apa? Aku aja. Sebenarnya harusnya Asia ya, tapi nggak tahu di jalan dia. Oke, lanjut ya ke si floor speeding dan transform fault. Nah, intinya kalau udah pada tahu lah semua si floor speeding itu kayak gimana. Jadi intinya tuh kayak kalau misalnya salah satu manifestasi dari si floor speeding itu adalah mid oceanic ridge. Jadi yang lama kan udah kelihatan dari artinya gitu. Jadi yang bawah laut itu dia tuh menjauh kan di MOR. Itu tuh kejadiannya di MOR. Udah ngerti nih mah. Lanjut aja next. Mungkin Pak. Nah, terus ini tuh ada kayak apa namanya si bentuknya tuh kayak gimana sih MOR itu yang jadi si floor speeding itu kayak gimana? Yang pertama ini yang udah jelasin tadi, buktinya itu yang pertama adalah paleomagnetism. Jadi itu kayak ada anomali perbedaan magnet di mana si apa namanya terjadi itu di dua batas yang berbeda, di kanan sama di kirinya itu kan sama gitu. Kan si speeding itu awalnya satu, terus juga jadi banyak kan, jadi ke belah dua kayak gitu. Nah, ternyata ada kesamaan gitu dari litologi di sebenarnya bukan litologi, dari magnetismnya dan litologinya itu di kiri sama di kanan. Jadi karena itu sama, jadi diasumsikan dulu tuh mereka tuh pernah bersatu kemudian menjauh gitu. Itu paleomagnetism. Terus juga ada bentuk bukan bentuk kayak contoh dari MOR yang terkenal itu adalah yang di Pasifik. Jadi kalau misalnya kalian lihat di Google Map atau di Google Earth, itu tuh kelihatan banget si jalurnya tuh, si MOR itu, karena emang ada tinggian di sana jadi kelihatan gitu. Terus yang bawahnya juga ini cuman penampang dari MOR tuh kayak gimana. Mungkin ntar kalau misalnya kalian nggak ngerti, lebih ketanyain aja, soalnya aku bingung juga menjelasin yang mana gitu. Itu tuh ada yang cross sectionnya, terus ada yang longitudinal sectionnya, ini kelihatannya doang. Intinya tuh karena mereka itu bisa terbuka karena adanya paksaan dari magma itu keluar gitu. Jadi karena magmanya pengen keluar, jadi terbuka di sana dari dari proses yang namanya itu di astenosfer, yang perputaran konveksi magma itu kan. Jadi di ujungnya itu ntar ngebuat si MOR. Terus lanjut ke next. Nah, ini ke transform fault. Ini tuh kayak jadi gini, kenapa ada transform fault itu ada, karena
ada perbedaan kecepatan gitu dari kan itu tuh awalnya tuh merekah ya, awalnya tuh menjauh karena kecepatannya beda-beda dia tuh kayak patah-patah gitu untuk nyari belokannya gitu kan nggak selamanya harus lurus kan. Jadi si itu bakal belok-belok, ada yang kanan, ada yang kiri, tergantung dengan kecepatannya gitu. Nah, karena dia itu bukan nggak bisa belok, karena si sifat batuannya itu lebih ke bukan brittle juga, jadi kayak lebih beloknya itu sifatnya itu patah-patah gitu, kayak resolusinya itu kecil, jadi patah gitu. Jadi makanya itu ditemukan, bukan ditemukan, kayak si bentuknya itu dari transform fault. Mungkin ini ntar lebih jelasnya ditanyain aja di akhir gitu. Mungkin itu aja. Nah ini boleh aku lagi next kerangka kerja tektonik lempeng gitu. Ada lagi nggak, Kral? Nah udah ini aja. Oke jadi ini sebenarnya kayak teori tektonik lempeng nggak sih? Dia awalnya kayak ada MOR di tengah, terus dia melepas ke dua arah yang berbeda, kemudian di sisi yang lainnya dia itu menunjam karena perbedaan densitas dan jadilah terbentuklah gunung-gunung. Mungkin udah pada ngerti lah ya, insya Allah. Ini ntar kalau misalnya ada yang nggak ngerti, tanyain aja di akhir gitu biar bisa dijelasin pelan-pelan, biar cepet juga. Next. Nah ini kemarin tuh kita UAS juga, terus ada soal keluar ini, bener nggak sih? Iya nggak sih? UTS ini UTS. UTS ya? Iya nggak sih? Keluar. Iya. Ini jelas bagaimana rantai pegunungan tersebut tidak hanya memiliki satu puncak, melainkan banyak puncak. Dan kenapa rantai pegunungan? Ada soal atasnya nggak sih? Nggak, Deng. Nggak tahu, Deng. Ya udah deh. Pokoknya gini, intinya dari pertanyaan. Jelaskan bagaimana rantai pegunungan tersebut tidak hanya memiliki satu puncak, melainkan banyak puncak. Dan kenapa rantai pegunungan tersebut hanya ditemukan di sepanjang Amerika Serikat bagian barat, tapi tidak di bagian timur. Sebenarnya itu ada gambarnya, soalnya tuh, makanya tadi aku bingung. Nah, gambarnya tapi nggak ada. Nah, jadi kalau misalnya kalian lihat di peta Amerika Serikat, itu tuh ada di bagian barat sama timurnya itu ada dua morfologi yang berbeda gitu. Kalau misalnya di timur itu cenderung kayak New York, itu kan kayak ini aja Pak, datar-datar aja gitu. Sedangkan di barat itu kayak ada pegunungan gitu, pegunungan yang membentang gitu. Itu tuh kenapa bisa banyak jadi suatu garis pegunungan, kenapa nggak satu aja gitu. Nah, jawabannya itu karena ini tektonik lempeng, bisa dijawab sama teori tektonik lempeng, yaitu adanya subduksi di sana gitu. Jadi karena ada subduksi, dia tuh kayak ituan gunung api, subduksi, kemudian juga membentuk lava dan membuat si gunung itu. Dan karena subduksi itu nggak cuma satu tempat, satu poin, itu kan memanjang ya, nggak cuma satu doang subduksi itu. Jadi dia tuh kayak membuat suatu rantai pegunungan yang ada pada satu garis gitu. Jadi kelihatan polanya tuh garisnya itu. Itu sih jawaban kemarin. Mungkin ada yang tambahin dari Kral Malala? Gue mau nambahin kemarin pas asistensi Gomor kemarin ada yang nanya kalau nggak salah siapa tuh ya lupa. Nanya ke Bang Aji kenapa bisa ada sesar transform di si forest spreading kan? Coba buka slide yang sebelumnya lah. Nah itu mantap tuh. Apaan gas mantap? Ya itu gue masih bingung tuh. Nah, geser sebelumnya lah. Coba. Gimana Kral? Nah, ini coba lu lihat gambar kanan bawah deh. Kan kanan bawah tuh kayak magmanya itu nggak continuous gitu, kayak nggak nyambung semuanya kayak dari satu sumber. Jadi ada banyak sumber yang berdekatan gitu. Jadi misal yang kirinya ini magma yang paling kiri dia lebih barat daripada yang magma yang lebih di bawahnya yang di ke kanannya gitu. Jadi misal yang satu lebih barat, yang satu lebih timur, yang satu lebih barat. Jadi kecepatannya juga beda, jumlah magmanya beda, posisinya juga bisa beda sedikit gitu. Jadi ketika dia bikin spreading, nanti yang lebih utara spreadingnya bisa lebih ke timur, yang lebih selatan bisa lebih ke barat, nanti bisa selang-seling lagi gitu. Jadi karena sumber magmanya beda-beda, terus lokasinya juga beda-beda, jadi bisa ada sesar transform. Coba buka yang lanjutnya lah. Mana Kral? Yang lanjutnya, slide selanjutnya. Nah, jadi kalau dilihat kayak misalkan yang itu kan ada tiga kita sebut tiga kompleks spreading lah gitu. Yang atas, tengah, sama yang bawah kan.
Nah, yang atas itu misal poin magmanya itu lebih timur daripada yang tengah, terus yang tengah lebih timur juga daripada yang bawah gitu. Jadi 3 poin magma itu ngasilin posisi yang beda gitu. Jadi kalau ada 3 sliding yang beda, berarti nanti ada zona transform tuh, yang transform atas sama tengah, terus ada transform tengah sama bawah gitu. Ngerti kan ya? Nah, gitu sih kemarin penjelasannya. Nah, contohnya ada di gambar yang di kanan ini, cuman harusnya tadi di flip dulu sih gambar. Nah, ini gambarnya sebenarnya sama sama yang kiri, cuman ini simplifikasinya kalau yang kanan. Jadi bisa ngasilin transform. Karena kalau bedanya transform sama fracture, kalau fracture itu kan dia kalau transform itu kan arahnya berlawanan. Nah, kalau fracture ini dia arahnya nggak berlawanan gitu, cuman beda kecepatan aja. Jadi zona transform itu ketika di antara more sama more. Itu sih kemarin. Coba ada yang mau nanya lagi nggak soal geodin ini? Soalnya ini materinya kayaknya nggak semuanya dibahas sama kita sih. Gimana tadi Bagas sudah ngerti belum? Mau nanya Kak? Karena perbedaan ini aja kan, perbedaan sumber magmanya. Iya, perbedaan. Jadi dia nggak satu garis continuous gitu, jadi kayak banyak titik-titik magmanya. Oke. Terus tadi ini nanya aja biar, oh ya tuh, boleh tuh. Kak, kalau buat referensi bacaan ini bagusnya yang mana Kak? Kalau buat geodin ini? Hehe. Gimana Kral ya? ketawa. Sebenarnya yang bagus tuh yang dikasih Patwin kemarin ya sih Kral. Aduh lupa gue namanya apa, ntar gue lihat dulu. Emang Patwin ngasih? Masih. Cuman gini Kak, ini mah curhatan aja ya. Gue sama bertiga ini kagak pernah baca, jadi kayak mager baca. Iya. Kalau itu, kalau misalnya ada soalnya terlalu banyak di sana tuh, jadi kayak satu bab tuh bisa kayak berapa halaman, jadi kayak ngabisin waktu. Jadi mending kayak kita lihat PPT, terus diskusi, kita lebih banyaknya kayak gitu sama teman-teman gitu. Iya nggak sih? Iya, betul. Betul banget sih. Ikral gimana? Lu baca nggak sih, Kral? Gue aja nggak tahu referensi dulu apa. Ya kan, gue kayak beneran nggak ada referensi sama sekali doang, gitu kan? lah. Terus kalau misalnya, terus ini gimana Romi? Kalau misalnya ada sesuatu yang di PPT yang kita nggak tahu, kita bukan nyari di buku, jadi kayak searching atau nggak nanya ke orang gitu apa, Iya, sampai betul. ngerti, pokoknya gitu. Sejujurnya begitu. Terus ini juga kayak penjelasan yang udah gue sama teman-teman buat itu, kita lihat dulu dari PPT kalian tuh bahasnya apa aja sih. Nah, terus baru sama dari UTS kemarin kira-kira apa sih yang bakal keluar, nah baru kita masukin di sini gitu. Terus untuk referensi kita juga sejujurnya kita kayak ya udah nyari aja gitu, asal nggak ada jurnal atau buku khususnya. Lu mau sahur? Sabar, sabar, Cok. Ya udah nanti bareng. Hah? Oh. Gimana Romi? Sorry, belum di-unmute ya? Si Romi bener-bener. Ya udah lanjut dulu nggak sih? Lanjut dulu ya. Mungkin si Ikral ada yang mau ditambahin lagi tentang ini. Yang ini nih, yang ini tadi. Gue masih mute ya. Ini kalau nggak salah dulu pertanyaannya Cascade Mountain ya. Jadi kalau misalkan lu lihat di Google Earth, perbedaan Amerika itu kan kayak ada 2 pantai kan, yang pantai barat sama pantai timur. Nah, pantai barat kan kalau kita lihat gunung api. Tapi kalau pantai timur itu kayak pegunungan perlipatan gitu, struktural. Nah, terus kalau yang gunung api itu dia kayak banyak puncaknya. Jadi ada kayak di Pulau Jawa lagi deh, kayak ada puncak Gunung Gede, Gunung Ciremai, dan banyak kayak puncaknya satu-satu tapi banyak gitu. Tapi kalau misalkan struktural, dia puncaknya kayak sejajar dan saling berhubungan gitu satu sama lain. Itu struktural. Jadi bedanya gitu sih. Kalau misalkan di pantai timur, dia kayak lebih ke benua sama benua. Jadi tabrakannya kayak kolisi, sebutannya kan kalau benua sama benua. Terus kalau misalkan yang di barat itu subduksi gitu. Jadi dia keluarin magma, jadi gunungnya itu bukan hasil struktural, tapi gunungnya hasil vulkanik gitu. Kalau misalkan kalian di geomorf, ya kan ada bentang alam struktural, bentang alam vulkanik gitu. Nah, kalau yang pantai timur kayak yang di gambar kanan itu struktural, tapi kalau yang di kiri itu vulkanik atau
barat itu vulkanik, timur struktural. Itu bedanya nanti kalau misalkan kalian ada pertanyaan yang sama atau Pak Andi nggak ganti soal gitu. Terus ada yang mau dibahas lagi nggak? Atau mau tanya jawab aja? Udah sih langsung sesi tanya jawab aja. Ada yang mau nanya lagi nggak? Ya, tanya guys, biar ngerti. Nah itu Haidar, boleh banget tuh Haidar. Coba. Gimana Haidar? Kak, izin bertanya. Jadi diskontinuitas itu apa ya? Nah, siapa mau jawab nih? Lala lah. Oh ya Lala. Wah, cepet lah, jawab lah. Diskontinuitas dalam apa sih ini? Pengertian umumnya apa gimana, Dar? Lapisan. Lapisannya diskontinuitas. Ya. Itu berarti itu lapisannya itu tuh nggak kontinu gitu. Dis kan tidak. Berarti tidak kontinu gitu. Ya, apa Nih, yang tidak kontinu gitu? Jadi gini, Dar, coba. Ini soalnya gimana sih? Tolong dong. Ya, mungkin coba gue bantu jawab ya. Jadi kan dominannya gimana si lapisan itu kan tersebar gitu di seluruh bumi itu merata. Itu tuh teorinya tuh gitu. Misalnya ada sen tiba-tiba, jadi satu bumi itu diharapkan itu ada sen semua. Cuman karena bumi kompleks, ada tektonik, ada gaya endogen, erosi segala macam, dia tuh kadang-kadang hilang si lapisannya itu. Yang tadinya harusnya nyambung semuanya, itu jadi hilang-hilang, ada terpisah-terpisah gitu. Nah, terpisahnya itu, lapisan yang terpisah itu tuh namanya diskontinuitas lapisan. Ngerti nggak? Bukan gitu, Bang. Maksudnya yang itu apa? Oh, bukan gitu. Zona Gimana? diskontinuitas moho. Bukan, apa gitu-gitu. kata gue, Nah, makanya itu lu apa tuh? kasih tahu dulu Dar apa yang lu tanyain. Coba. Yang zona Apa tadi? diskontinuitas moho itu apa itu maksudnya? Zona diskontinuitas moho. Bentar, Iya, ada betul. nggak sih tadi di inian gue? Ada lah. Ada kan ya di soal yang mana ya? Bentar. Soal yang mana ya? Mohon dibantu ya guys, gue lupa. Ini ya. Bidang moho ini kan, bidang moho fisik mana sih? Itu tuh bidang batas antara lempeng sama kerak moho itu. Ya kan? Ya nggak sih? Bukan, batas antar lempeng dengan mantel. Nah, ya itu maksud gue. Betul, itu dia maksud gue. Itu tuh kayak cuman batas istilah doang sih. Kalau misalnya orang bilang moho, berarti merujuk pada itu. Iya. Aduh, ada di mana ya? Tolong banget. Jadi, sabar. Haidar ingat nggak ada di mana iniannya? Nggak inget ya? Ini ya? Enggak. Nggak tahu dari mana. Sabar. Moho. Kalau nggak searching ini aja lah, Chrome, Google. Dapat nggak lah? Oh nggak ada ya? Tadi gue perasaan baca dah. Ya kan, tapi ini ada nih, bentar gue tunjukin aja ya kalau dari sini di mana. Nih, bentar kita tunjuk dulu ayo teman-teman, kita sama-sama tunjuk kerak. Yang mana kerak? Ini kerak kan? Ya enggak? Nah, terus mantel yang mana? Ini kan? Astenosfer itu mantel atas kan? Nah, terus batasnya ini enggak sih guys berarti bidang moho fisiknya? Ya. Moho fisik. Ya. Nah, iya, jadi gitu aja gimana, Kral? Nah, jadi kan kalau tadi penjelasan Romi tentang diskontinuitas secara general kan diskontinuitas itu tiba-tiba hilang kan. Nah, jadi kalau moho Lifshitz discontinuity ini, kalau yang tadi ada gelombang seismik, dia itu kayak kecepatannya tiba-tiba berubah kayak hilang gitu. Nah, kecepatannya berubah itu yang tadinya litosfer yang keras
kalau kita belajar kan upper mantle itu kan tadi apa? Asthenosfer kan. Nah, asthenosfer itu kan dia lebih ke plastis. Jadi kayak gelombang kecepatan itu kayak tiba-tiba patah gitu. Nah, kalau suatu patah kan kita sebut discontinuity kan. Gitu. Jadi yang harusnya kurvanya lurus atau melengkungnya smooth gitu tiba-tiba patah. Nah, itu disebut discontinuity. Nah, kenapa dinamain Moho revisit? Karena yang menemukan gelombang seismiknya itu tiba-tiba berubah itu si Moho ini gitu. Kalau nggak salah dia orang Serbia. Iya gak sih? Nah, Ya, itu. Serbia. Nah, kalau di gambar Moho revisit itu harusnya ada di dalam kotak garisnya. Menjawab gak Haidar? Tadi yang nanya siapa sih Haidar? Sudah Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke. Ini ada yang angkat tangan nih. Cherry ini boleh, Cherry. Gimana Cherry? Lah, keluar Cherry. Cok. Cherry mau nanya apa enggak sih? Cherry. Kepencet Kak, tadi kepencet terus habis itu kali. Oh ya, nggak apa-apa. Oke, yang lain gimana? Ada yang mau nanya lagi kah? Kalian udah ada bocoran soalnya gimana besok? PG kah? SI kah? Atau belum? Paresi ya yang sekarang? Apaan? Masih belum ada info sih, Bang. Belum ada info ya? Kan biasa aja sama Pak Reci ya? Apa Pak Andi? Paresi. Kalau Pak Andi udah fix sama nggak sih? Maksudnya dia tuh senangnya kayak satu soal satu bab. Pak Andi itu anjir. Pak Reci soalnya agak sulit ditebak. Iya. Nah, Idam boleh. Gimana Idam? Kak, boleh dijelasin ulang nggak yang tadi yang apa ya? Yang kalau nggak salah paleomagnetism yang pakai tangan kanan, kaidah tangan kanan. Oh, yang kaidah tangan kanan itu bukan paleomagnetisme, tapi ini loh bidang geometrik. Nih, ini ya. Itu dah. Ini. Nah, ini tuh waktu itu ada sempat keluar nggak sih yang Euler itu? Enggak ya? Enggak. Ada ingat nggak? Enggak. Nah, ini tuh kayak gue juga bahas dikit aja kayak at least kalian tahu si pendekatan geometriknya tuh gimana karena ada di PPT juga kan. Nah, jadi itu untuk pendekatan geometrik dari bumi itu bisa berpengaruh ke pergerakan benua purba. Jadi untuk merekonstruksinya itu tuh bisa pakai ini. Nah, tapi sejujurnya gue tuh kayak belum paham banget karena di PPT sama di tempat-tempat yang gue cari nggak ada pembahasan jelasnya gimana cara merekonstruksi benua purba pakai pendekatan geometrik gitu. Tapi kayak yang jelas yang tangan tadi itu kayak kalau tangan ini loh kayak magnet pas kalian ini apa namanya UTBK belajar tentang magnet kan. Nah, magnet itu yang ini arah magnetnya gimana sih? Nih kalau ini tuh kalau di Euler ini tuh kutub Eulernya. Nah, ini baru arah rotasi buminya gitu. Kayak gitu dah. Yang kayak gini loh yang gini gitu. Tahu nggak sih yang biasa diajarin di Inten begini. Nah, itu mirip kayak gitu kaidahnya. Bukan kayak kaidah sesar kayak gini ya, beda. Tapi pakai yang begini gitu. Tuh. Tapi kayak untuk di soal biasanya keluar gimana ya? Gue juga kurang paham sih kalau soal UTS Geodin bakal kayak gimana kalau tentang Euleran ini. Gimana Ida menjawab tidak? Menjawab Kak, makasih Kak. Oke, sama-sama. Kalau ada yang kurang paham mau dijelasin lagi pakai bahasa yang lebih sederhana kasih tahu aja ya. Soalnya emang pas UTS Mas Geodin itu kita berulang-ulang kali ngejelasin gitu loh karena emang susah banget pemahaman Geodin ini. Jadi kalau ada yang belum paham tanya lagi aja.
Ada yang mau ditanyain lagi kah? Boleh Idam, nanti di-share, minta aja ke Kalala. Iya, nanti ya Romi dulu dah Rom, mending. Boleh. Gampang. Ya, nanti Pasti gue aja share ya, IBAN. Nanti kalian tagih ya. Gue tunggu sampai jam 10:10 aja kali ya. Bentar kan nanya di luar jam asistensi ini boleh? Enggak. Boleh banget, tanya aja ya ke kita kalau nanti ada yang masih bingung. Semangat ya guys.